Circle-nya hampir selama PMPL berjalan, Dobro Mesto tuh bisa dibilang 60% circle mengarah ke Dobro Mesto. Dan kita lihat di sini circle-nya, oh ini jarang loh. Ini jarang loh. Ini jarang loh circle ke bawah sini tuh cukup jarang ke daerah Volnova ya akan menjadi pusat dari circle. Kita lihat di sini Morph bakal turun ke arah Cosmodrome seperti biasa. Jauh banget. Ini cukup default sih dropnya. Tapi beberapa tim yang harus main di arah utara seperti TP, Aura, Onyx, Morph, mereka harus melakukan rotasi yang nampaknya agak cukup sulit karena kita lihat tim seperti Dranix, Red Rocket, mereka akan menahan compound mereka karena lagi-lagi mereka udah di dalam. Dan Bigetron akan mengisi Volnova. Iya, seperti biasa Bigetron bakal dekat banget dengan Lovre dan juga Aerowolf. Yep. Itu 3 kota yang udah pasti milik mereka sendiri, kayak kota kelahiran untuk masing-masing. Dan kita lihatlah dari Aura, Morph juga atau mungkin The Pillars yang sekarang sedang berada di atas dari klasemen. Ini mereka harus memperjuangkan waktu mereka untuk bisa masuk. Apakah mereka ngeloot dulu sementara atau mereka langsung ke dalam circle? Karena waktunya pastinya tidak bakal cukup kalau mereka mencoba untuk bermain dengan cukup pelan. Ya, ini kayaknya Bigetron bakal aman sampai circle ketiga ya. 3, yes. Karena Volnova tepat ada di tengah, mereka kayaknya nggak perlu gerak begitu banyak. Ini bakal jadi circle yang friendly banget buat Bigetron. Tapi buat ke-8 tim lainnya yang ada di luar circle, mereka kayaknya bakal early rotate. Lagi-lagi Vikendi adalah map di mana banyak banget compound dan hampir 50%, 60% win rate-nya adalah untuk tim yang menahan compound sampai circle berakhir. Jadi lu pengen banget punya circle. Ini kayak apa ya, gue bilangnya tuh selalu gini, Vikendi tuh kayak Miramar Versi banyak compound. iya. Iya kan? Iya, betul. Vikendi tuh kayak Miramar dengan salju dan lebih banyak compound. Bahkan aku bisa bilang ya sekarang ya, Vikendi itu kayak Miramar kita zaman dulu. Kayak bener-bener pasif begitu mereka dapetin compound. Biarpun jalannya pendek-pendek, nggak terlalu banyak open field, cukup aman lagi. Iya, ini udah tinggal nungguin aja. Ini banyak banget jalur rotasinya. Iya, dan gue gak tahu kenapa tadi Lovre mereka masih mainan ya deket-deket dengan Kantra juga. Alter Ego malah yang bisa menggeser dari posisi Lovre dan dekat dengan mereka ada Morph. Akankah duel dari kedua tim ini papan? Ya Morph juga untuk hari kemarin kayak masih kurang maksimal. Ya, belum menunjukkan sesuatu yang wah banget sih. Lagi-lagi banyak banget tim yang harus bangkit, harus bangun tepatnya di hari ini karena ini yang akan menentukan besok apakah mereka bisa main dengan relatif lebih nyantai atau mereka harus bermain dengan lebih mukil, nyari kill, nyari poin, nyari placement dengan lebih tertekan. Dan di sini Heroes bakal gaspol. Oh, di depannya ada Svavel. Svavel kayaknya bakal jadi scout dari Boom Esports. Sudah melakukan rotasi untuk mencari compound selanjutnya dan Svavel bakal berjalan sembari. Victim bakal ditabrak sama Onyx kayaknya di sini. Chisun berada di dalam compound yang sama dengan Matthew. Masih belum berhasil mendapatkan satu pun kill di sini. Masih menukar damage saja Chisun. Akhirnya berhasil mendapatkan Matthew. Nick akan menjadi backup. Chisun sudah keluar. Jackhead mencoba masuk tapi Nick ada di waktu yang tepat. Namun Chisun berhasil mendapatkan satu. Namun dia low HP, ada KP di sana akan tumbang. Victim akan menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Onyx berhasil mengusir Victim dan mendapatkan compound tersebut. 3 kill untuk Onyx. Sementara tadi Ryzen, BTR mereka sudah akan menyapu bersih tim yang mencoba untuk masuk ke dalam kota mereka. Boom Esports Swaffle terknock out. Dan tadi satu orang dari NFT juga sudah berhasil dipulangkan ke lobby oleh Ryzen. Dan ini posisinya, visionnya sangat jelas banget untuk Ryzen. Oh, ini udah kelihatan, Smir udah kelihatan, Alter Ego udah kelihatan. Udah menit 16. Oke. Waktunya Bigetron. Iya, waktunya. Kayak untuk jadi liar ya, udah menit 15 nih. It's Bigetron time. Ini udah masuk mid to late game. Oke guys, let's go. Udah tinggal segini pemainnya kayaknya udah boleh nge-kill nih kita nih. Nah ini Alter Ego udah kejebak di satu compound, sebelahnya ada NFT. Jadi Alter Ego agak kejepit sih. Mereka keluar ada Bigetron, tapi menahan ada NFT dan nampaknya NFT bakal melakukan push di sini. 3 lawan 4, NFT harus mendapatkan early frag terlebih dahulu. Kalau misalkan dia pengen menang duel ini. Oke, dan ada beberapa smoke yang sudah dilepaskan juga agar NFT tidak terlalu cepat untuk masuk ke dalam compound. Alter Ego mereka bertahan di dalam rumah saja di dengan Dasa dan Badru. Hanya bersebelahan dengan dinding, satu buah dinding memisahkan mereka berdua dan 4 orang dari Alter Ego sebenarnya mereka terperangkap di dalam. Iya, mereka nggak punya informasi sama sekali di sini. Map control berada di tangan NFT, tapi NFT yang harus melakukan push. Ini sebenarnya advantage ada di tangan Alter Ego, tapi satu pemain sudah masuk. Pala Gimpe bakal low HP, masuk seorang diri di sini. Flippy bakal telat masuk. Alter Ego menang jumlah pemain. Flippy dalam masalah besar. 2 pemain dari NFT sudah terkenok. Flippy juga tinggal half HP dan Heroes di sini akan memulangkan Mas Gaga. Pala Gimpe sembari Fokker mendapatkan headshot ke arah Flippy. Dan NFT eksekusi yang gagal total tadi. Oh iya, tapi di bagian luar sana ya, Smith terheadshot oleh
Zuxi. Iya, Ada Zuxi. Ini dia. Bigetron mereka juga bakal nyari-nyari. Ada suara tembakan dekat kita. Kita bakal jemput kalian. Ingat ini udah di atas menit 15. Jangan aneh-aneh. Iya, ini Bigetron tapi nggak overcommit ya. Mereka tahu mereka punya circle, mereka tahu mereka punya apa namanya, mereka punya circle, mereka punya compound. Mereka nggak overcommit, mereka nggak keluar dari compound mereka dan mereka menunggu aja waktu yang tepat buat keluar dan mereka sudah membukukan cukup banyak kill tadi, berhasil memanen beberapa dan kita lihat dari circle-nya Morph bakal menjaga jembatan, bakal jadi begal jembatan di mana ada Louvre yang mungkin harus rotasi via jembatan dan Boom di sini masih lengkap. Ya. Mereka akan menahan compound tapi sudah dipantau sama Bigetron ya dan lihat Bigetron mereka terpencar di 3 area. Gila, berani banget sih. Artinya angle yang harus dicek Boom bakal banyak banget ketika keluar dari rumah itu. Iya, apalagi mereka ada di dalam kota ya, di mana kita tahu mereka gak bakal bisa nebak lah dari jendela yang mana bakal dipick juga. So, dari arah circle-nya tadi Aerowolf berada di bagian tengah dan kali ini Microboy dengan spray-nya G36. Svavel udah ketek low HP tadi. Nyaris banget dia kena knock. Kalau kena knock mungkin Bigetron bakal full on agresif. Dan Microboy disapa sama Fokker tadi. Halo atau Onyx kalau nggak salah kayaknya Fokker sih. Dan di sini Luxi bakal dikenal sama Alter Ego. Oke, Bigetron dalam masalah karena mereka terpencar cukup jauh. Jadi revive-nya bakal lama dan Ryzen bakal kena tag. Harus hati-hati Bigetron. Mereka nggak bisa kehilangan 2 pemain. Begitu mereka kehilangan 2 pemain, gua rasa tim yang tahu posisi Bigetron bakal langsung nge-push Bigetron. Karena kapan lagi lu bisa nge-push Bigetron dan memulangkan mereka di awal permainan. Itu bakal nambah nge-boost moral yang sangat-sangat besar. Dan Zuxi akan menjemput saudaranya dulu, Luxi, yang sudah ter-knockout. Revive dengan sangat nyaman sekali di dalam kota. Gak ada siapa-siapa. Iya, ini memang covernya itulah enaknya lu main di Volnova. Covernya enak banget, lu nggak perlu takut bakal ditembak dari manapun karena memang banyak banget gedung dan di sini Bubu udah dipantau sama Jaxi. Bakal kelihatan mungkin palanya Jaxi masih menahan saja angle dengan SKS-nya. Geekfam kayaknya udah kekunci. Lagi-lagi Geekfam harus ngelewatin Morph kalau mereka mau masuk ke dalam circle. Ya, dan itu berat banget buat ngelawan dari Morph. Cukup masih tenang ya, minggu-minggu tenang bagi ke-14 tim kita. Tapi The Pillars dengan 2 pemain dan Dranix 1 orang saja. Ini gue gak tahu nih, pemain terakhir dari Dranix bakal sembunyi di mana dulu, Son. Buat bisa ngamanin placement point. Onyx dengan kill yang terbanyak, 3 poin kill. Ya itu udah tinggal ngendok and pray for the best aja sih menurut gue. Dranix tuh kayak, jangan datang ke compoundku, tolong at least gue dapat placement. Karena lagi-lagi dengan 1 pemain, udah mission impossible sih, lu bisa dapetin 10 kill atau 15 kill. Yes. Tapi tetap ya untuk daerah dari Volnova, Morph mereka menjaga bener-bener jembatannya agar gak ada yang lewat ataupun nanti ada coba buat lakukan rotasi di depan dia. Boom Esports sementara mereka terperangkap juga, gak bisa keluar dari kota Volnova, dijaga dengan ketat oleh Bigetron. Oh my god. Aerowolf, What? Aerowolf? Aerowolf aman banget. Oke. Red juga bagus tuh. Red juga bagus. Mereka nahan castle, tapi posisi mereka jelek karena kemungkinan besar mereka nggak akan masuk ke dalam circle. Mau nggak mau, kalau gue jadi Red Rocket, gue bakal fight sekarang. Karena lagi-lagi itu bukan circle yang bagus dan Morph langsung. Mereka tahu oke, ini circle nggak begitu bagus. Langsung aja kita gaspol, pindah ke lokasi tapi di belakang mereka sudah ada Alter Ego. Bakal nahan di bawah jembatan. Morph mungkin punya pikiran yang serupa tapi mereka bakal gaspol. Sementara Alter Ego bakal menahan terlebih dahulu. Mungkin mencoba menahan rotasi sebelum akhirnya masuk ke dalam circle. Bigetron harus keluar. Boom Esports harus keluar. Geekfam juga harus masuk ke dalam circle. Jadi ini bakal Royal Rumble sih. Masuk ke dalam circle akan menjadi PR terberat buat tim-tim ini. Lihat Luxi. Sudah berhasil melakukan Zabrol. Oke, mulai membuka keran killnya nampaknya Bigetron. Ya, tapi mereka masih bertahan ya, masih berada di sekitar dari kota Volnova karena masih masuk bagian pinggirannya. Melihat ke belakang juga Boom Esports terpantau oleh Microboy. Beberapa smoke dan Microboy bisa saja spray through the smoke, tapi Luxi ter-knockout oleh No Mercy. Nah ini sulitnya nih kalau misalkan main terpencar, bakal sulit banget buat di-revive. Ozora berhasil mendapatkan Godinez, sementara Boom Esports dalam posisi yang cukup terjepit. Di belakangnya ada BTR, di depannya ada Louvre. Dan masih saja menahan. Red Rocket akan bertemu dengan Bobs. Oh, itu Bobs udah mati banget posisinya. Itu udah mati banget posisinya. Tapi tadi cabut, mungkin Bobs masih bisa selamat. Iya, masih ada harapan tadi. Padahal tadi dia udah tinggal berdoa saja tadi. Oke. Masih selamat dan 4 orang dari Boom Esports tetap mereka berada di bagian pinggir dari circle. Jadi mereka masih akan cukup aman. Tidak akan terlalu agresif dan ada mobil jatuh ke bagian perairan Badru. Enggak, dibiarin. Ya ini udah Dranix. Itu Dranix. Itu seorang diri. Oh god, ini udah Titanic dari Dranix. Kapal mulai tenggelam, Kapten. Dan nampaknya Jack dari Titanic sudah mulai tenggelam. Udah tinggal berenang aja. Sementara Zuxi, oh my god, shoulder picking. Di bawahnya ada satu pemain Bubu. Kelihatan langsung spray down.
berhasil mendapatkan satu, langsung mencari cover lagi. Geekfam tidak mau memberikan respon. Morphe mengokang granatnya dan mencoba melempar ke arah Zuxi, namun Zuxi akan mencoba mendapatkan satu lagi, spray down, dan mendapatkan yang kedua. What a play, mendapatkan dua pemain dari Geekfam, membuat pusing posisi-posisi pemain dari Geekfam. Floral di sini akan mencoba menyelamatkan temannya, tapi dia tahu di atas masih ada Zuxi. Masih menahan dan nampaknya Zuxi bakal mengokang granatnya. Ini bakal jadi perfect kill banget. Ada dua pemain di bawah dia. Dilempar saja langsung. Apakah akan connect? Tapi Geekfam berhasil merevive. Zuxi tidak akan mendapatkan kill sama sekali. Dapat satu. Bubu knockout lagi. Hide and seek yang manis dari Zuxi. Gila, ini Zuxi. Dimainin. Ini Zuxi posisinya OP banget. Lihat, Dibakar. dibakar. Ini posisi yang sangat kuat dari Zuxi. Dua molotov membakar. Kena nggak? Wow, kurang dikit lagi. Tapi ya kembali revive bisa dilakukan. Oh my god, dan Dranix bakal tereliminasi, tapi Zuxi masih menahan pergerakan dari Geekfam. Dari sisi lain, RRQ bakal tertahan oleh Red Rocket. Mereka akan menahan tepat di castle. Dan nampaknya Red Rocket juga harus segera rotasi. RRQ di sini nampaknya masih di luar circle. Ini bakal menjadi misi yang cukup sulit bagi RRQ untuk masuk ke dalam circle. Mereka jauh banget. Dan rotasi mereka bakal ketahan sama dua tim. Ya sama, dari belakang juga Red Rocket mereka harus menyeberang jembatan. Jadi ya RRQ mereka antara nunggu di belakangnya dulu atau mereka langsung masuk. Dan tampaknya dari RRQ memilih untuk langsung masuk yang menerobos. Ada Geekfam yang sudah dekat juga dengan circle-nya. Kali ini akan harus beranjak pergi. Gila circle-nya. Ini circle sekecil ini ada 13 tim. Masih ada 46 pemain, ini bakal jadi mid to late game yang chaotic banget. Geekfam berhasil keluar dari lubang jarum ya. Dengan full squad tanpa kehilangan satu apapun. Bigetron tidak mampu mengconfirm killnya tadi. Alter Ego berhasil melakukan rotasi juga dengan aman. Bigetron bakal melakukan late rotation, tapi ini bakal jadi late rotation yang susah. Di depan mereka udah ada Morph, udah ada Louvre, udah ada Bonafide. Bigetron kayaknya harus dapetin satu tim kalau mereka mau masuk. Tapi Geekfam bakal keculik satu dan nggak bakal dihiraukan. Badru di sini hanya akan melihat dari kejauhan saja. Geekfam berhasil keluar. Dan gila, ini gak ada cover sama sekali, gak ada compound sama sekali. Hanya mengandalkan satu buah kendaraan saja. Dan kembali mencari tempat untuk berlindung. Apakah compound ini masih cukup aman? Dan di belakang Ramones terknock out. Ini udah chaotic moment sih, ini udah Royal Rumble. Semua adalah musuh. Fokker bahkan tidak akan mampu menyelamatkan temannya. Ramones apakah masih sempat masuk? Bisa masuk. Tertahan dan masih bisa selamat di sini. Boom masih punya 3 pemain. Sementara Geekfam mulai pincang. Ryzen akan mengirim Badru ke arah lobby. Nampaknya mulai terkena knock. Bigetron harus bergerak masuk ke dalam circle. Tepat di samping mereka ada Geek Floral. Smoke sudah mulai dilempar agar bisa membentuk jalur rotasi bagi Bigetron masuk ke dalam circle. Tapi terlalu banyak tim. Microboy sudah mengetahui posisi dari Morphe. Spray down. Tapi justru Morphe yang berhasil selamat. Microboy bakal ter-take down. Namun ada refrag. Morphe di sini bakal tumbang karena blue zone. Floral menjadi last man standing nampaknya dari Geekfam. Bigetron membuka jalur dengan tumbal dari seorang Microboy tadi. Oke, jadi dia sudah di-drop semua medical supply. Floral akan menjadi asa untuk Geek bertahan mendapatkan placement point. 12 tim terakhir kita. Renalre yang berada di dalam circle single tapping ke arah Bigetron. Gila, Bigetron dalam posisi terburuk yang mereka bisa bayangkan saat ini. Aero Wolf di atas angin. Menurut gua, posisi rotasi Bigetron udah kekunci mati sih. Ya, semua yang berada di kota Volnova mereka harus lari keluar. Dan begitu banyak tim-tim yang langsung disapu bersih. Aerowolf kehilangan Potato tapi mereka masih punya posisi kah sekarang karena kembali circle-nya mengarah ke bagian tengah. Oh iya, ini bakal open fight. Gak ada satupun tim yang berada di dalam circle, artinya mereka semua harus bergerak. Warung berhasil mendapatkan red face di sini dan bakal langsung dikonfirm. Wah, Boom. Boom juga sedikit mulai pincang. Ramones, Fokker juga mulai ter-take down. Dan bakal langsung Bigetron juga dipulangkan ke arah lobby. Kita lihat Bonafide masih lengkap 4 pemain. Alter Ego sudah mendapatkan 6 kill. Kita akan melihat perubahan dari klasemen. Ini bakal jadi open fight lagi sih. Ya, The Pillar juga bahkan nggak ada loh. Ini bakal ngeriset. Saya suka hari kedua. Semakin panas. Oke, dan Bonafide bisa naik ke atas kalau mereka dapetin winner chicken dinner. Dan RRQ cukup strong, masih ada aura yang sangat-sangat konsisten sekali. Betul, aura udah dapetin 4 kill, mereka masih punya 3 ini dan mereka dapat placement menurut gua. Di kondisi seperti ini, aura yang bakal naik di klasemen ya, menurut gua ya. Kayaknya mereka bakal naik dan sementara itu kita lihat di sini. Renalre dari kejauhan hanya memantau. Aerowolf juga adalah salah satu tim yang butuh tambahan poin. Mereka punya posisi untuk mendapatkan kill karena mereka melakukan late rotation. Tepat di depan mereka ada Alter Ego, Om. Nah, kalau Alter Ego-nya noleh ke belakang bakal bisa dapetin pemain-pemain dari Aerowolf. Belum masih menahan untuk Aerowolf-nya. Gak mau terlalu terburu-buru juga untuk naik ke atas. Alter Ego deg-degan sih. Depan mereka ada orang, belakang mereka ada orang. Mereka nggak tahu harus ngeliat ke arah mana. Dan ini di aura juga masih dengan 3 pemain. Ada Louvre.
Ada Lufra depan mereka. Ada Toms. Dan di sini, Alter Ego punya Forting mobil. Hans masih sedikit selamat. Tapi Aerowolf cepat atau lambat, mereka harus segera masuk dan mengalahkan Alter Ego kalau mau dapat posisi dari Alter Ego. Dan mereka harus dapat posisi Alter Ego karena udah ada mobil, udah ada ini. Dan Toms justru akan memulangkan Roses ke arah lobby mungkin. Bakal langsung dikonfront, tapi dari jarak jauh Bonafide berhasil mendapatkan kesempatan dalam kesempitan sembari Renal Ray mulai push masuk ke dalam. Hans di sini akan kalah duel. Hero spray down. Justru dia yang tumbang. Hazelnuts berhasil memenangkan duel dan mendapatkan 1 kill lagi untuk Aerowolf. 5 kill untuk sang serigala putih. Yes, dan dari jauh, dari kejauhan Bonafide ada dia jersey dengan single tapping yang juga Hitman sedang terknockout, wajib untuk di revive dan akhirnya Aura masih bertahan tapi mereka tersisa satu pemain saja. Membuat keadaan menjadi berimbang setelah hilangnya satu orang dari Bonafide. Ya ini Aerowolf dan RRQ, mereka unggul jumlah pemain. Kalau pertandingannya berakhir di open field, mereka bisa memanfaatkan jumlah pemain. Dan Rewind di sini udah ketahuan posisinya. Dia harus lari tapi Spaw sudah ketahuan sama Warung. Apakah RRQ akan mampu mendapatkan chicken dinner yang pertama setelah sekian lama? Posisi tidak di tangan mereka, mereka harus nge-push, tapi mereka menang jumlah pemain saat ini. Iya, ini udah waktunya juga. RRQ dan Bonafide masih di posisi yang sama. Aerowolf masih berjuang juga untuk bisa keluar dari posisi terpins out. Aura out di posisi keempat dan lihat kill point-nya sama-sama 5 semua. Ini adalah 3 tim yang bisa dibilang ada di bagian papan bawah klasemen dan mereka bakal fight banget dan siapapun yang menang bakal ke-boost posisinya. Kita lihat di sini RRQ sudah punya batu, Aerowolf juga sudah punya batu. Bonafide, mereka punya circle. Mereka tinggal main sabar di sini menurut gua. Mereka bisa menang chicken dinner kalau mereka sabar. Biarkan Aerowolf dan RRQ perang. Saya pengen King Kong ini menang kayaknya. Oh bisa loh. Bisa loh menurut gua. Bisa banget dan peluang untuk Bonafide, RRQ untuk bisa naik ke atas dan Aerowolf. Oke, sudah split out. Cuman ada satu bebatuan juga sedikit terlock. Ini posisi di Bonafide diuntungkan banget dan RRQ masih punya mobil. Mereka bakal YOLO masuk ke dalam circle di sini dan bakal ditumbangkan sama jersey. Satu pemain sudah ter-take down. Kabar buruk bagi RRQ. Boong juga sudah sangat-sangat low HP sementara Hitman masih punya gundukan yang bisa dipakai. 2 pemain dari RRQ bakal terjepit. Di belakang mereka masih ada Aerowolf yang mulai perlahan masuk, menusuk dari belakang. RRQ udah boleh keringet dingin, sementara Bonafide mereka masih bisa santai untuk saat ini. Iya, mereka tinggal nunggu juga tadi eksekusi yang bagus dari Bonafide. Kalem juga ya, shield shot. Iya, mereka masih bisa santai banget ketika mobil di-push. Tapi Renal Ray, halo, di steal kill saja tadi Warung langsung. Tersisa 2 pemain dari RRQ. Renal Ray harus lari di open field dan smoke sudah dilempar. Untuk membuka jalan mereka masuk ke dalam circle, sementara Boong masih menahan. Mereka tahu di belakang mereka ada Aerowolf. Hazelnuts di sini mulai menelan Blue Zone dengan darah yang sangat sakit dan mereka akan mati. Sembari drone mendapatkan Renal Ray. Drone di sini tidak akan mampu berbuat apapun. Mereka akan mati sama zona. Tersisa seorang Boong untuk setidaknya mendapatkan 1 kill sebelum akhirnya dijemput sama Bonafide. Ini 3 lawan 1. Ini bakal jadi magic kalau Boong bisa menang. Dan di sini Boong bakal keluar. Tidak akan mampu berbuat banyak. Bonafide berhasil mendapatkan chicken dinner di hari kedua untuk game pertama di Vikendi. King Kongnya mengamuk dan ini dia winner chicken dinner.